Memang pernyataan ini ya, kalau Bible lu benar, berani nggak minum racun vir? Kan dijamin lo itu baik-baik saja. Pernyataan ini diungkapkan oleh seorang polemikus Muslim yang namanya itu Ustira S di channelnya Pak Verbum Veritate. Jadi kami berdua berdebat di sana dan ini salah satu pernyataan dia yang saya angkat untuk kita bahas dan saya undang dia untuk hadir, tetapi mungkin dia memang tidak berani atau tidak tahu, kita tidak tahu, tetapi semoga dia, saya sudah undang, jadi semoga dia juga mendengar di luar sana. Baik, pernyataan ini memang sebagai pernyataan yang sudah usang, sudah basi dan sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi ya, kita bersyukur bahwa sebagai orang Kristen kita bisa mengolah sesuatu yang tadinya sudah basi bisa menjadi sesuatu yang segar kembali dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebenarnya ini diambil dari dari Markus pasal 16. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, boleh ditampilkan Markus pasal 16 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, dan khususnya pada ayat 18 itu mereka angkat, mereka comot, kemudian mereka simpulkan. Nah, boleh dibacakan, brother? Markus pasal, Markus ya. Bentar. Ya, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Baik, saya akan bacakan. Atau ini ada saudari kita nih di dalam Kristus, Akila, boleh bacakan? Boleh, silakan bidadari. Sorry Pak, tadi ayat berapa? Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu 18. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Iya, jadi sebenarnya soal minum racun ini kan bukan sembarangan, tetapi ini kan di dalam konteks para murid itu pergi dan memberitakan Injil Yesus Kristus ke segala penjuru dunia. Jadi tidak berarti kita orang Kristen kalau lihat ada baygon terus kita bilang, aku mau minum ini karena kalau aku minum aku tidak mati, begitu. Ini ranahnya adalah pemberitaan Injil, ya. Jadi tanda-tanda orang yang pergi dan memberitakan Injil itu kan berisiko. Nah, salah satunya adalah kalau orang memberikan mereka minum racun, mereka tidak jadi apa-apa. Mereka tidak akan mengalami celaka. Dan perhatikan di situ bahwa Yesus tidak katakan, kamu pergi dan silahkan minum racun. Tidak. Tapi Yesus katakan, tanda-tanda ini menyertai kamu dan salah satunya mereka akan minum racun maut, ya, sekalipun mereka minum racun maut. Jadi kalau ada orang yang berniat meracuni mereka, orang yang memberitakan Injil ini kan tidak tahu kalau dia sedang diracun. Nah, jadi kalau itu terjadi, sekalipun mereka minum, karena ketidaktahuan mereka itu, mereka tidak celaka, kata Tuhan. Jadi bukan Yesus suruh mereka untuk pergi dan silakan minum racun, kamu tidak mati.
Ya kalau mereka minum racun benaran, mereka tahu itu racun mereka minum, pasti mati. Karena bukan itu perintah untuk mereka lakukan. Nah, tapi inilah otak-otak para polemikus ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini sudah digenapi oleh para murid, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ketika mereka mendapatkan kuasa untuk pergi memberitakan Injil. Jadi sebelum mereka dapat kuasa itu tidak boleh mereka pergi karena mereka bisa kena racun benaran gitu. Nah, coba kita ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan Nona Manis. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ketika Yesus berbicara di dalam Injil Markus 16 ayat 18 tadi, itu mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka belum menerima kuasa dari sorga, dari langit, belum. Nah, oleh karena itu mereka akan pergi, tapi mereka harus menunggu dulu sampai menerima akan kuasa itu. Supaya apa? Tanda-tanda yang akan menyertai mereka itu terjadi. Karena mereka telah menerima kuasa, power dari sorga. Power itulah yang membuat mereka untuk tidak kenal dengan hal-hal yang disebutkan dalam Markus pasal 16 ayat 18 tadi. Ya. Nah, kemudian Yesus mengutus mereka, ya, 70 murid untuk pergi memberitakan Injil. Ya. Ini sebelum Kisah Para Rasul, sebelum mereka menerima kuasa itu. Nah, sebelumnya Yesus juga mengutus 70 murid. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Coba kita baca. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 19. Jadi ini tentang 70 murid yang diutus, kemudian mereka pulang dengan membawa berita yang menggemparkan bagi Yesus gitu. Ya, mereka senang sekali. Ya, silakan dibaca deh ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa. Sorry, saya lanjut ya. Ya. Silakan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena karena namamu ada terdaftar di sorga. Ya, jadi tanda-tanda yang ada di dalam Markus pasal 16 itu terjadi enggak? Terjadi untuk para murid ya. Terjadi. Karena apa? Karena Yesus memberikan power, memberikan kuasa, memberikan otoriti kepada para murid. Sehingga mereka bisa menaklukkan itu. Bahkan iblis pun dikatakan Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit. Betapa kuatnya kuasa yang mereka miliki, yang mereka terima dari Yesus. Jadi orang yang di dalam Yesus itu tidak serta-merta ya pergi lalu minum racun, tidak. Coba perhatikan di situ. Yesus sedang berbicara hal lain, tidak berbicara sesuatu yang bersifat letterlik. Begitu ya. Nah, ini jelas. Nah, ini para muslim ini kan kitab mereka kan tidak mengandung hal-hal seperti ini. Jadi wajar saja mereka buta. Hal-hal yang bersifat rohani mereka buta. Kan Al-Quran mengatakan begitu. Roh itu, hal rohani itu urusan Tuhan. Kamu hanya diberikan sedikit
pengetahuan. Nah, orang yang sedikit pengetahuan itu kan orang dungu, orang tolol, orang bodoh. Itu loh. Lah kalau orang yang dungu, bodoh, buta terhadap hal-hal rohani, mana mungkin hal-hal seperti ini mereka pahami? Tidak. Mereka tidak pahami sama sekali. Wajar kalau mereka selalu berpolemik gitu. Ya. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus itu, Yesus sedang bernarasi tentang apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 91 ayat 13. Ya, sebagian narasinya dari situ diambilnya. Coba Mazmur 91 ayat 13. Jadi tadi kan berbicara tentang Yesus melihat iblis jatuh dari langit gitu kan. Kemudian setan-setan takluk kepada murid-murid yang diutus ya. Silakan ayat 13 deh. Mazmur 91 ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, ini narasi ini dipakai oleh Yesus di dalam Injil baik Markus maupun Lukas tadi. Jelas di sini ya. Ular tedung, ular beracun. Iblis itu sangat berbahaya. Dan iblis juga disimbolkan sebagai singa dan ular naga. Jadi Yesus sedang berbicara bukan tentang ular yang ada di hutan belantara atau racun yang dijual di toko-toko racun rumput itu, bukan. Yesus sedang berbicara hal lain. Yesus sedang berbicara tentang iblis dan pekerjaan iblis dan antek-anteknya, orang-orang yang membenci kebenaran. Gitu. Ya. Nah, hal ini memang digenapi pada para murid dan orang-orang percaya hingga zaman ini selagi dunia ini ada. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, 5 dan 6. Coba deh, Kisah Para Rasul pasal 28. Ini luar biasa. Kisah Para Rasul 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ayat 5. 5 Ayat dan 5 6. atau 5 dan ayat 6 ya, di lantai. Ya. 5 dan 6. Tetapi Paulus mengkibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ya. Wah, dewa. Jadi Paulus mengalami, dia digigit oleh ular berbisa yang sangat mematikan di daerah orang-orang itu, dan mereka mengenal ular itu. Sehingga mereka berpikir, wah ini orang ini jahat ya, sebentar lagi dia akan mati. Tetapi ternyata tidak, terjadi mujizat. Karena apa yang dikatakan Yesus terjadi pada Paulus. Ya. Nah, saya pribadi sendiri mengalaminya. Ketika saya ada di Bangka, kemudian saya pergi potong kayu untuk buat kandang ayam. Pas saya potong kayu, ternyata di bawahnya itu ada sarang ular beludak. Saya injak, lalu dia gigit tumit saya. Sampai giginya nancap, tidak bisa lepas. Jadi saya angkat, baru saya potong pakai parang. Nah, jadi saya bawa ularnya ke halaman rumah saya. Dan tumit saya itu darah bercucuran. Istri saya lihat ular beracun. Dia nangis, dia pikir saya akan mati dan dia jadi janda. Saya bilang nggak usah nangis. Kalau Tuhan menghendaki saya mati, pasti saya mati. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya mati, saya tidak akan mati. Sampai sekarang saya tidak mati-mati. Itu 15 tahun yang silam. Gitu. Malah ularnya jadi mati kan. Saya potong jadi 2. Saya potong-potong, saya kasih makan ke anjing sama ayam saya. Ya. Jadi itu terjadi. Karena apa? Kita dalam rangka memberitakan Injil,
mencari jiwa-jiwa yang tersesat yang sedang menuju maut untuk diselamatkan. Tuhan pasti lindungi. Asal jangan kita tahu itu ular, kita sengaja mainin ular itu. Gitu, ya. Dan saya di Kalimantan. Ya, saya di Kalimantan, orang meracun. Nah, ini kalau Mas ini tahu tuh, saya pernah diutus untuk tugas di Mas Deso itu tahu. Saya waktu masih usia 24 tahun saya diutus untuk melayani di daerah pedalaman Kalimantan di suku Dayak, ya. Di situ saya diracun. Saya tahu diracun kenapa? Karena mereka yang meracun itu datang ngomong, "Loh, kok enggak apa-apa ya?" Saya bilang, "Kenapa?" "Itu minumannya sama makanannya kami kasih racun. Tapi kok kamu kok enggak apa-apa," katanya. Oh begitu. Sampai mereka itu akhirnya takut dengan saya waktu itu. Ya. Jadi kalau kita dalam ranah memberitakan Injil dan kita tidak tahu orang racun, no problem. Tidak masalah. Tuhan pasti jaga kita. Tapi jangan sampai kita tahu itu ada racun, kemudian kita sengaja, oh Tuhan kan jaga saya, mati beneran. Jadi saya pribadi mengalami hal ini. Dan saya percaya banyak anak-anak Tuhan dalam pemberitaan Injil. Mereka mengalami hal yang sama. Dan mereka aman-aman saja. Hingga hari ini saya masih umur saya sudah 50-an tahun. Tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau sengaja melakukannya, ya itu namanya mencobai Tuhan Allah. Kita sudah tahu itu racun atau kita sengaja taruh racun kemudian kita, lihat ya saya minum. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya. Dan ingat para polemikus muslim, ya, khususnya kamu Ustira, ya, kamu dengar. Tuhan kami itu melarang mencobai Dia, mencobai Tuhan Allah. Kami dilarang. Tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau kamu kan suka mencobai Tuhanmu, kalau kalian kan suka mencobai Tuhan kalian, ya. Ulangan pasal 6 ayat 16. Dek. Ulangan pasal 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya, ini Yahweh Elohim ya mengatakan kepada umat Israel, umat pilihannya supaya jangan mencobai Dia. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama karena Dia adalah Tuhan yang sama. Matius pasal 4 ayat 7. Matius 4 ayat 7. Ya. Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 12. Ya. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawab, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Yesus mengutip ungkapan Yahweh Elohim di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16 bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini larangan. Tuhan melarang kami untuk mencobai Tuhan. Sudah tahu itu racun, malah minum, ya mati. Sama dengan bangsa Israel. Mencobai ya Tuhan bunuh. Ya. Nah, jadi kami dilarang, hai para polemikus, bukan seperti kamu suka mencobai Allahmu gitu. Ya. Nah, yang biasa mengutip ayat firman Tuhan dan untuk mencobai itu adalah iblis.
Yang suka, saya ulangi, yang suka ngutip-ngutip ayat firman Tuhan, kemudian pakai ayat itu untuk mencobai entah Tuhan, entah itu manusia, itu adalah iblis dan anak-anak iblis. Ya. Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6. Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Nah, yang bicara di sini siapa? Yang mencoba di sini siapa? Iblis. Mencoba Yesus dengan mengutip ayat firman Tuhan. Saking gobloknya, dia pakai untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, ayat yang dikutip itu di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan 12. Coba dibaca deh. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, perhatikan. Jadi, iblis itu suka ngutip-ngutip ayat, walaupun dia tidak mengerti arti daripada ayat itu, dia pakai untuk mencobai. Nah, itulah sebabnya namanya kalau bapaknya sudah lakukan begitu, anak-anaknya juga niru. Termaksud Ustira ini mengutip ayat, sama dengan semua polemikus, mereka kan anak iblis. Yang suka ngutip-ngutip ayat, walaupun tidak paham, mereka pakai untuk mencobai anak-anak Tuhan. Minum racun, kan lu aman-aman saja. Ya. Jadi sebagaimana bapak mereka yaitu iblis melakukan hal itu, ya anak-anaknya ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus tidak bisa melakukan itu? Bisa. Ketika dia lompat, bisa. Malaikat datang dan menatang kakinya supaya tidak terantuk. Tapi apakah Yesus melakukannya? Ya? Yesus lebih dari itu. Dia bisa lakukan itu. Wong dia sendiri jalan di atas air. Gitu? Dia naik ke langit tanpa naik jet tuh. Ya kan? Dia naik ke langit. Ada enggak? Dia naik pesawat. Naik jet. Naik apa lagi? Kan tidak. Ya hal-hal seperti itu aja dia bisa. Apalagi cuma lompat dari bubungan bait Allah. Lah, saya aja masih bisa. Walaupun kaki saya patah dulu. Nah, iya. Saya lompat dari ketinggian perahu itu dari di pantai. Dari anjungannya. Ada sekitar 7 meter. Lompat. So jago masih kecil. Usia masih 6-7 tahun. Sampai di bawah tumpuan kaki salah, patah deh paha. Saya yang masih bisa, apalagi Yesus bisa. Nah, apakah Yesus melakukannya? Enggak tuh. Yesus tidak ikut. Karena Yesus tidak mau menuruti iblis. Kami juga anak-anak Tuhan tidak mau mengikuti. Kamu hai anak-anak iblis. Kami tidak mau. Kalau ada yang ikuti itu, bodoh. Dia bukan anak Tuhan yang pintar tuh. Karena anak Tuhan harus pintar dong. Kan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik. Cerdik itu apa? Cerdik itu identik dengan kepandaian, kecerdasan. Gitu loh. Kalau licik lain lagi tuh. Tapi mereka sering kali bilang licik. Kita licik. Bukan licik, cerdik bro. Kami disuruh cerdik, cerdas, gitu. Tidak seperti kau dikutuk sama Allah mau jadi orang bego,
Masa umatnya dikasih ilmu cuma sedikit, pantasan pada bego semua. Ya, mengapa para polemikus ini menyuruh orang Kristen minum racun gitu kan? Karena mereka itu anak-anak iblis yang ingin melakukan kehendak bapa mereka, yaitu iblis gitu loh. Yohanes 8 ayat 14 deh. Aku kadang-kadang gemes. Kalau mereka ada, aku tarik telinganya biar dengar baik-baik. Yohanes 8 ayat 44. Ya, silakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, apa? Apa dikatakan di situ? Dia adalah pembunuh. Nah, anak-anaknya ingin membunuh kita dengan menyuruh kita untuk minum racun dengan mengutip ayat firman Tuhan yang tidak maksudnya begitu. Nah, aduh, kasihan banget ya. Kenapa? Mereka, bapaknya adalah pembunuh. Dan mereka juga pembunuh. Coba tengok. Suka kemana-mana, bawa pedang, penggal leher orang, ngancam orang, mau bunuh orang. Ya toh? Kemarin yang ngancam opung pendeta Sagala tuh. Nah, siapa tuh? Nah, ini anak-anak iblis ini. Jadi mereka pembunuh. Dan mereka berdusta. Ini mereka ngutip ayat lalu mendustai orang. Kamu kan minum, enggak apa-apa tuh. Iblis juga dulu begitu. Oh, kamu kan makan pohon itu, buah pohon itu, kamu enggak mati. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu akan seperti dia. Dusta memang ada di pikiran dan mulut kalian, di hati kalian itu. Kalian penuh dengan segala kejahatan. Ya. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu menuruti permintaan anak-anak iblis, ya. Teman-teman ya, jangan ikut. Ya, mereka ngomong nggak usah dituruti. Ya, nggak usah dituruti. Jadi mereka tidak perlu kita turuti. Karena mereka anak iblis. Kalau kita turuti, kita yang bodoh. Kita dibodohin. Saya nggak mau. Bahkan dalam pelayanan okultisme pun saya nggak mau ikutin permintaan-permintaan roh jahat yang merasuk orang. Haus, tolong air. Cari sendiri. Siapa suruh kau kehausan? Hendak cari air minum sendiri. Cari sendiri. Suruh saya. Memang saya pembantu kamu. Jadi para polemikus seperti ini, anak-anak iblis begini nggak usah dituruti. Karena hanya orang otak kosong saja yang menuruti ya gombalan anak-anak iblis ini loh. Jadi kita ini adalah anak-anak pinter, anak-anak Tuhan itu anak-anak cerdas. Ya, jadi jangan kita mau digombalin, mau ditipu sama para polemikus yang adalah anak-anak iblis ini. Ini mereka perlu diselamatkan ini. Ya kan? Kasihan mereka sebenarnya, ya. Nah, ungkapan minum racun dalam ayat ini adalah ungkapan hiperbola, bukan letterlek, ya. Bukan racun dalam arti sesungguhnya. Nah, mereka enggak tahu itu. Islam itu enggak tahu. Para polemikus itu enggak tahu apa yang namanya hiperbola, ayat-ayat hiperbola enggak tahu mereka. Mereka enggak ngerti. Yang mereka baca itu ya itu. Gitu loh. Makanya mereka itu kan pikirannya apa? Selangkangan melulu. Sedikit-sedikit selangkangan, sedikit-sedikit itu yang mereka ada di dalam pikiran mereka. Pokoknya hal-hal yang buruk itulah mereka. Enggak ada yang baik. Di dalam diri mereka itu enggak ada. Kalaupun ada yang baik, ya itu karena leluhur bangsa kita ini kan, walaupun mereka belum kenal Tuhan, tapi mereka orang-orang yang punya peradaban, punya pikiran-pikiran yang baik dan positif, gitu. Beda dengan mereka ini kultus, enggak tahu, memang kultus dari neraka, begitu. Ya. Nah, Matius pasal 3 ayat 10 sampai 14 deh, coba dibaca.
Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi mereka nggak ngerti hal-hal seperti ini. Hal-hal yang bersifat figuratif itu mana mereka kiasin itu tidak tahu. Oke, silakan deh. Ayat 10, mulai. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Sampai ayat berapa ya, Pak? Ayat 14. Oh, jawab Yesus. Oh, udah tadi ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak dapat melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka kepada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya, jadi ayat ini jelas. Kita yang dikasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Hal-hal yang bersifat rohani. Kita dikasih karunia untuk mengerti itu. Kalau mereka enggak. Karena dalam kitab mereka sendiri, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan mereka sedikit ilmu tentang roh. Jadi mereka bodoh tentang hal ini. Nah, mereka enggak puja, diambil lagi, tambah dungu. Itu loh. Sehingga apa yang mereka baca, mereka enggak ngerti. Apa yang mereka dengar, mereka enggak paham. Gitu loh. Makanya mereka berpolemik. Karena mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya Allahnya sendiri ngutuk mereka menjadi orang yang dungu. Jadi mereka nggak ngerti hal-hal seperti itu. Jadi ketika Tuhan ngomong apa, mereka mengertinya apa. Tuhan ngomongnya artinya A, mereka ngertinya Z. Itu loh. Nah inilah problem mereka. Roma pasal 3 ayat 13. Roma pasal 3 ayat 13. Roma pasal 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terngangah, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, jadi ini berbicara apa? Racun yang di dalam Markus pasal 16 itu racun apa? Bukan racun beneran. Kalaupun itu ada, kalau mereka tidak tahu dan orang sengaja racun, bisa juga terjadi mujizat. Tapi Yesus juga sedang berbicara hal lain, yaitu kerongkongan, omongan mereka itu loh, apa yang ajaran-ajaran yang keluar dari mulut mereka itu penuh bisa racun yang mematikan. Dan itulah yang kamu terima dari makhluk yang gak jelas, yang meracuni pikiran kamu, meracuni hidup kamu, maka kamu penuh dengan kejahatan, hai para polemikus. Itu yang kalian terima, racun itu. Maka kalian kemana-mana, kalian dengan kerongkongan kalian yang penuh dengan bisa itu, ingin untuk membunuh orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, kurang mengerti, dengan menipu, mendustai mereka seperti iblis. Itu loh. Ya, Mazmur pasal 140 ayat 4. Ya. Mazmur 140 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Ayat 4. Di atas deh, ayat di atas. Oh, ada ayat di atas. Sorry. Enggak apa-apa. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Nah,
Jadi mereka itu mengasah lidah mereka. Coba lihat para polemikus itu. Memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Itu namanya mengasah lidah mereka. Ya. Dan bisa ular senduk. Tahu ular senduk? Ular kobra. Ya, racun ular kobra itu kan mematikan. Ada di bawah bibir mereka. Jadi bibir mereka itu beracun seperti ular kobra, ular senduk. Ular berbisa yang mematikan kalau menggigit. Jadi ucapan yang keluar dari mulut orang itulah yang bisa mematikan. Tapi itu tidak berpengaruh kepada orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka orang cerdas. Jadi kata-kata yang beracun keluar dari kamu itu bisa ditangkal. Ada penawarnya. Itu loh. Jadi bukan racun baygon. Aduh, tolol benar. Otakmu itu loh. Belajar supaya cerdas. Makanya jangan belajar sama buta huruf. Kalau orang belajar sama buta huruf, ya pasti lebih goblok dari buta huruf itu. Kamu kan ngikut buta huruf. Ya pantaslah kamu tambah goblok gitu. Yakobus 3:8. Yakobus 3:8, Dek. Ya. Yakobus 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi Alkitab itu jelas. Ya. Ini orang-orang yang mengikuti Yesus. Yang tahu itu. Jadi Yesus ketika katakan bahwa kalau kamu minum racun tidak masalah. Itu maksudnya ini. Ya. Lidah itu beracun, penuh racun yang mematikan. Omongan kamu itu, Udistira, itu mematikan orang yang kurang mengerti. Tapi itu tidak berlaku bagi kami. Anak-anak Tuhan yang mengerti. Dan orang Kristen, ya, mayoritas mengerti. Jadi kalian tidak bisa nipu-nipu. Kalian yang bisa nipu itu kan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak studi di pedalaman sana. Kalian kan sering kali tuh bilang orang Kristen itu kristenisasi dengan supermi. Tapi kalian juga yang melakukan itu lebih parah. Nah itulah ular berbisa ya begitu. Ular beludak ya begitu. Licin. Ya. Ustadz-ustadz kalian itu kan melakukan hal itu. Ya kan? Yang dari Medan itu siapa itu? Kan pergi ke saudara-saudara kami yang ada di Papua dan yang ada di NTT sana kan. Membohongi mereka kan. Gitu loh. Saya berdoa semoga saya pergi dan ketemu dengan mereka gitu loh. Biar saya bongkar kebobrokan mereka itu. Kan saudara-saudara Kristen di sana kan enggak ngerti. Ya. Nah. Jadi Markus pasal 16 itu mengatakan memegang ular, ya, minum racun, ya. Mereka tidak mendapat celaka itu ini. Bukan sengaja pergi pegang ular, cari ular terus dimain-mainin, dipatok-patokin ke badannya. Atau beli baygon di toko penjual racun rumput untuk minum. Kamu yang tolol. Ya. Nah, Mazmur 91 ayat 13 tadi kan berbicara ular tedung ya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 deh. 1 Petrus 5 ayat 8. Ular apa yang dimaksud di situ? Bukan ular-ular yang ada di hutan belantara sana. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi orang-orang ini dengan lidah beracunnya
seperti singa mengaum-ngaum cari mangsa untuk menelan. Ya. Jadi iblis pun disimbolkan sebagai singa. Ya. Yesus juga disimbolkan sebagai singa dari Yehuda. Kenapa singa? Singa itu punya kekuatan, binatang yang punya kekuatan besar untuk menaklukkan lawan-lawannya. Dan iblis dikatakan seperti singa, artinya dia punya power. Dan kamu ditaklukkannya. Hari ini kamu di dalam taklukan dia. Kamu sudah ditelan, semoga kamu masih di tenggorokan bisa dimuntahkan gitu. Kalau sudah di perut, hancurlah kau. Maka bertobat sekarang kamu ya, percaya Yesus biar kamu ndak binasa gitu. Wahyu pasal 12 ayat 9 deh. Wahyu pasal 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan Ya. ular dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi ular di sini bukan ular apa namanya derik, ular apa namanya ular sendok atau ular kobra tadi. Tapi ini loh, maksudnya ini loh, iblis ini loh. Iblis ini sangat berbahaya. Iblis ini makhluk yang sangat berbahaya bagi alam semesta ini. Gara-gara dia alam semesta ini rusak. Termasuk manusia. Dan pengalamannya sejak dari Adam hingga hari ini. Selagi dunia ini masih ada sebelum Yesus datang kedua kali. Dia tetap bersama malaikat-malaikatnya. Ya, merajalela. Maka kamu ditipu. Dia datang nyamar sebagai malaikat, kamu percaya, dia kasih ajaran sesatnya, kamu terima, kamu telan, kamu nikmati. Kamu kemana-mana nipu-nipu, bertakia kemana-mana. Nah kamu kan ini tuh. Iblis kan begitu. Iblis mengutip firman Tuhan menipu manusia. Dan kamu adalah korbannya. Kasihan kami dengan kalian sebenarnya. Kalian itu korban. Ya, korban. Nah, ular ini, ular di dalam Wahyu ini yang dimaksudkan, kenapa dibilang ular naga? Ular naga itu bukan ular beneran, tapi maksudnya ular naga itu adalah ular yang sudah sangat tua. Kenapa sangat tua? Karena dia sudah lama, usianya sudah lama, gitu ya. Nah, dari zaman Adam hingga hari ini, maka dikatakan si ular tua, si ular naga, gitu loh. Bukan ular naga yang dinaikin sama sunggokong kan, itu loh ya. Kejadian pasal 3 ayat 1 deh. Kejadian pasal 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Nah, coba perhatikan. Dia ngutip dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 ya. Di sana Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dia datang bilang apa? Semua pohon dalam taman ini Tuhan bilang kamu ndak boleh makan kan? Nah, coba lihat dia tuh. Cara nipunya itu. Tuhan bilang makan, dia bilang nggak boleh makan. Nah, inilah anak-anak iblis nih. Melakukan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi, saya mau beritahu. Ya. Ustira dan kroninya yang suka menantang ya Allah, menantang anak-anak Allah adalah anak iblis yang tidak perlu dituruti permintaan mereka. Permintaan kamu tuh kami tidak perlu loh untuk nurutin, karena itu permintaan iblis dan anak-anaknya. Ngapain kami ikutin anak-anak iblis, ya kan? Kami saling mendengarkan sesama anak-anak Allah lah, gitu ya.
Nah, sebagaimana yang tertuang di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 tadi, iblislah bapamu dan kamulah yang mau melakukan kehendak bapamu, yaitu ngutip ayat, nipu-nipu, dan menyuruh orang supaya minum racun benaran supaya mati. Kan begitu tujuan kamu kan? Ya. Iya ya, sambil ku merenung di bawah pohon eukaliptus, lalu saya ingat-ingat ada satu dalil di dalam buku sucimu yang kedua, yaitu hadis. Yaitu hadis Sahih Al-Bukhari nomor 713. Di sana dikatakan bahwa nabimu menjelang matinya dia berteriak-teriak. Bisa ditampilkan deh ya. Ya. Ini tentang Abram, kisah kok pohon Aisyah. eukaliptus sih? Jadi keingetan mau beli minyak kayu putih, ini perutku kembung. Oh. Iya, daripada saya di bawah pohon korma, Bu. Ini saya di bawah pohon. Iya. Iya, jadi dikisahkan oleh Aisyah tatkala Nabi kamu menjelang kematiannya sambil dia teriak, aduh sakit, tolong Aisyah. Nah itu dia teriak-teriak di situ, ya. Dia katakan begini, ya, dikisahkan. Oh mau ditampilkan, ya. Silakan. Nah ada ya. nggak ya? Iya, ada nggak ya? Bukhari ya. Hadis Bukhari 713. 13 ya, kalau nggak salah ya, kalau nomor saya dengan nomornya yang ditampilkan beda ya mungkin beda, tapi kalau enggak ini nanti saya bacakan aja gitu. Ya Coba silakan saya tampilkan lihat. dulu. Kalau Semoga ada di sama. sini. Nah nanti mereka masuk untuk menjelaskan ini kepada kita ya. Nah, Wah, kayaknya nggak sama nih kayaknya Pak Pendeta. oh gitu ya. Silakan dibaca ya. Oke, saya baca ya. Dikisahkan oleh Aisyah, sang Nabi dalam penderitaan sakitnya yang mengakibatkannya mati, biasa berkata, wahai Aisyah, aku merasa sakit karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan saat ini aku merasakan urat nadi jantungku bagaikan dipotong oleh racun itu. Jadi perhatikan di sini dikatakan bahwa biasa ia berkata. Jadi dia ini tiap hari menderita sambil teriak-teriak. Kalau kita baca dalam hadis lain dia teriak-teriak terus. Karena kesakitan. Ya. Jadi kenapa Nabi kamu itu katanya kalau makan buah korma 7 butir ya, korma najwa itu 7 butir pagi, dia akan terhindar dari apa namanya racun dan sihir. Faktanya dia kena racun sampai mati dan teriak-teriak, terus kena sihir pula. Jadi bagaimana ini? Nah, kami tidak perlu kamu suruh minum racun, kami tidak perlu karena kami bukan anak iblis yang mudah ditipu. Kalau anak gundurwo ya gampang ditipu, makanya habis makan buah eukaliptus, buah eukaliptus ini tidak ada buah. Makan buah korma atau lah apalah itu, tapi kok keracunan juga gitu ya. Nanti kalian masuk ke sini menjelaskan kepada kami, karena kami tidak tahu kenapa nabimu ngomong begitu, tapi dia kena batunya juga. Dia apa ya, minum air liurnya sendiri dan ya seperti yang kita tahu bahwa dia akhirnya meninggal ya. Begitu mengenaskan begitu tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya nabi kesayangan. Sedangkan Nabi Isa bukan nabi kesayangan, tapi ketika mau dibunuh oleh orang Yahudi malah diangkat ke atap genteng. Terus apa yang terjadi? Nipu lagi. Ganti dengan orang lain yang enggak jelas pula. Mungkin Anda anak kuntilanak yang diganti mukanya itu. Nah, jadi silakan kalian masuk ke sini menjelaskan kepada kami. Kami kan hanya mengatakan apa yang kami pahami saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada kita pada petang hari ini. Semoga memberikan kepada kita menambah wawasan kita bagi orang-orang Kristen, supaya kamu jangan ditipu oleh anak-anak iblis, dan bagi yang
non Kristen yang baru tahu atau mau belajar, nah saya undang Anda untuk lebih cepat terima Yesus, undang Yesus untuk masuk dalam diri saudara supaya paradigma saudara itu dibuka selebar-lebarnya untuk mengerti rahasia ilahi. Sehingga tidak mudah ditipu dan dipenjarakan oleh iblis dan antek-anteknya, baik secara roh maupun secara fisik, yaitu orang-orang yang ini para polemikus ini adalah kaki tangan iblis untuk menipu kalian dan ingin membunuh kalian. Itu. Dan teman-teman yang mungkin ingin menambahkan, silahkan untuk menambahkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati, brother. Silahkan teman-teman. Iya. Berarti selama ini begini ya Pak Bram dan teman-teman. Kalau memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih itu kurang lengkap ya. Harusnya hari kenaikan Isa Al-Masih ke atas genteng ya. Ya, mesti begitu. Oh iya betul. Iya, harusnya hari peringatan Isa Al-Masih naik ke atas genteng. Iya Genteng, betul. Saya ingat sebuah lagu anak usia 5 tahun, Bu Sofi, waktu anak saya masih kecil 3 tahun dan anak ini usianya sekitar 4 tahun. Jadi anak saya ini kalau nangis, anak ini lucu dia selalu nyanyi. Ada hujan di atas genteng. Anak saya langsung ketawa tuh, jadi nangis lagi dia. Jadi lucu sekali. Ada Isa naik ke genteng. Iya. Oke, silakan teman-teman.